Dalam kasus korupsi PT Pertamina, nama Menteri BUMN Erick Thohir diminta tanggung jawab dalam kasus ini. Kok bisa ini ya, Erick Thohir terseret dalam kasus ini? Tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya, jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik. Nah, sama, di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan, ya kita review, nggak apa-apa, ini kan bagian dari improvisasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik, pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama, ASDP juga ada kasus, ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Presiden Prabowo Subianto disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Cherry, Yusri Usman. Dia pun berharap jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan. Kejagung angkat bicara soal peluang pemeriksaan Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus mega korupsi BUMN Pertamina Patra Niaga yang terjadi selama periode 2018 sampai 2023 yang diduga telah merugikan negara sebesar 968,5 triliun rupiah. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pemeriksaan terhadap Menteri BUMN nanti sesuai arahan dari penyidikan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk pada Pertamina. Penetapan para tersangka didapat dari pemeriksaan 96 saksi dan 2 orang saksi ahli. Kejagung meminta untuk fokus ke depan, dibutuhkan atau tidak untuk dilakukan pemanggilan Erick Thohir untuk diperiksa mengenai kasus besar ini. Kalau sudah seperti ini, Kejagung harus segera bertindak tegas ya, siapapun yang terlibat. Ya, harus tegas. Lihat ini guys, Menteri BUMN nggak tahu malu, yaitu Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir diminta tanggung jawab terkait korupsi Pertamina Patra Niaga. Bayangin, selama beliau menjabat jadi Menteri BUMN, itu ada 11 BUMN melakukan korupsi. Tahu nggak jawabannya apa? Kalian lihat nih jawabannya. Kata beliau nih, Pertamina akan kami review total. Kalau di Jepang atau di luar negeri lain udah pada mengundurkan diri, emang nggak tahu malu pejabat kita ini guys. Ini juga pejabat-pejabat ya itu, sampai anak cucu juga malu karena apa? Bapaknya nggak becus ngurus negara. Karena apa ya, Menteri BUMN itu adalah jabatan yang melekat guys. Dan ini list-list yang mana BUMN itu, perusahaan BUMN yang melakukan korupsi guys. Nih, Pertamina, PT Timah, PT Garuda Indonesia, PT PN, Krakatau Steel, Asabri, Jiwasraya, Waskita Karya. Terus juga ada ASDP, PTBA, PGN. Sudah 11 BUMN. Mau berapa lagi kasus bertambah? Kapan kita ini cuma gitu doang review total, tanggung jawab dari pejabatnya, tanggung jawab moralnya mana? Apalagi kalau kasus Pertamina ini nomor 1 kasus korupsi terbesar di Indonesia, itu adalah 1 kuadriliun atau 1000 triliun rupiah yang mana terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2023.
Gila guys, korupsi di Indonesia udah akut banget, sumpah parah. Pertamina akan kami review total. Loh, lu yang bakal gue review total. Gak punya malu. Jean-Paul Sartre dalam bukunya Being and Nothingness di chapter The Existence of Other, Sartre membahas tentang konsep shame, rasa malu, bentuk kesadaran diri yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa dirinya sedang dilihat dan dinilai oleh orang lain. Jadi malu bukan sekedar refleksi diri, tetapi muncul karena kehadiran yang lain. Seseorang harusnya merasa malu ketika dia menyadari bahwa tindakannya dilihat dan dinilai oleh orang lain. Dan ini mencerminkan keberadaannya dalam dunia sosial. Nah, Erick Thohir ini kayaknya nggak punya malu. Bahkan mungkin telah kehilangan kesadaran diri dalam relasi sosial. Seolah-olah dia tidak lagi melihat yang lain sebagai subjek yang menilai. Bahkan dia nggak peduli dengan penilaian masyarakat. Mungkin dia pakai penilaian sendiri tuh, yaitu survei kepuasan publik. Update terbaru dari kasus korupsinya Pertamina, di mana korupsi Pertamina dalam 1 tahun itu Diduga bisa ada tangan 193,7 triliun Boy Thohir dan korupsi di Pertamina kasus dari korupsi PT 2018. Pertamina. Bayangkan. Babak barunya apa? Nih, diduga ada tangan Boy Thohir di kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga. Ketika saya baca beritanya, diduga Boy Thohir itu mengatur 6 orang kepercayaannya dalam membuat mekanisme korupsi ini berjalan dengan mulus lah. Intinya seperti itu. Dan kalian tahu Boy Thohir itu siapa? Boy Thohir adalah kakak kandungnya Erick Thohir. Erick Thohir merupakan Menteri BUMN saat ini. Korupsi Pertamina dari 2000 berapa? 2018. Jadi harusnya Erick Thohir juga 5 tahun dipanggil, kasus. juga diperiksa. Ya, ini kayak seolah-olah negara sudah hilang arah. Negara semakin banyak para koruptor bajingan ini. Menteri BUMN Erick Thohir bantah kecolongan di kasus korupsi Pertamina. Pak, kedabrus. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan pura-pura kecolongan, Pak. Bapak ini Menteri BUMN-nya loh, Bapak ini pemimpinnya, ya kan? Perusahaan-perusahaan BUMN itu yang mimpin itu Bapak. Gini. Contoh sederhananya, Bapak ini juragan bakso, punya 10 gerobak dan 10 karyawan lah. Setiap hari satu gerobak itu modalnya 1 juta dan untungnya 1 juta. Sudah jalan tuh yang jual bakso 1 orang. Kembali mereka bawa 500.000. Nggak ditegur, Pak. Hah? Nggak dievaluasi. Hah? Nggak diperiksa. Seharusnya kan mereka satu tukang bakso itu pulangnya membawa uang 2 juta, modal 1 juta, untung 1 juta, 2 juta, bawa 500.000. Nggak dilihat, kenapa ini kok 500.000, apakah hilang, apakah korupsi, apa-apa. Contoh kecilnya juragan bakso lah, Pak. Aduh, gimana Bapak ini masa nggak tahu sih? Kan Bapak tahu tuh modal BUMN itu semuanya berapa, ya kan, untungnya berapa. Masa nggak dievaluasi, masa nggak dilihat dulu, Pak. Netizen, saya puasa mau ngata-ngatain Pak Erick ini takut dosa. Yuk coba kata-katain Pak Erick di komen ini. Kesel. Kasus korupsi terbesar ini menyangkut tokoh-tokoh penting. Salah satunya itu Erick Thohir diduga ikut campur dalam kasus tersebut. Gimana menurut tanggapan kalian nih kasus ini? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.